واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat liter dimanapun Anda berada, pada segmen seram atau sepenggal rahasia alam kali ini kami akan membawakan sebuah cerita yang disampaikan oleh salah seorang sahabat liter bernama Isa, di mana domisili Isa ini berada di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Isa bersama 8 orang rekannya yang merupakan teman sekantor, terdiri dari Isa sendiri, kemudian Firda, selanjutnya ada Aka, kemudian ada Wahyu, ada Anto, selanjutnya ada Noto, dan ada Aman terakhir, melakukan pendakian pertama kali ke Gunung Marapi, Sumatera Barat via Kota Baru. Nah, berangkatlah mereka berdelapan pada Kamis siang dan tiba di base camp Kota Baru itu sekira pukul 2 dini hari. Mereka kemudian menumpang menginap di salah satu musola hingga pagi pun tiba. Nah, di pagi hari saat akan melakukan pendaftaran di pos Simaksi sebagaimana pendaki pada umumnya, mereka menunggu hingga pukul 8 pagi. Pos dimaksud ternyata masih belum buka. Akhirnya ketika salah seorang warga lokal lewat, Isa dan kawan-kawan berinisiatif untuk bertanya. Warga lokal tersebut mengatakan bahwa pendakian via Kota Baru sudah 2 bulan ini ditutup. Ya sudah, kita pindahkan saja jalur pendakiannya ke tempat lain. Dan opsi yang ada ketika itu adalah via Ai Ange. Untuk diketahui, jalur pendakian via Ai Ange itu adalah jalur pendakian yang masih tergolong baru. Artinya belum banyak orang-orang awam, apalagi pendaki pemula yang tahu dengan jalur ini. Tiba di base camp jalur Ai Ange, base camp dimaksud juga tutup. Kawan-kawan ini sempat bingung, apakah tetap lanjut jalan tanpa melapor atau harus menghentikan rencana pendakian mereka. Tanpa diduga, tidak jauh dari base camp tersebut, ternyata ada salah seorang warga lokal yang sedang bertani. Isa kemudian mendekati petani ini dan mengatakan bahwa mereka ingin melakukan pendakian ke Gunung Merapi via jalur Ai Ange. Petani dimaksud kemudian mencoba menelpon pihak panitia yang biasanya standby di base camp, dan terjadilah komunikasi via telepon ketika itu antara Isa dan panitia yang ditelepon. Singkat cerita, Isa memperoleh izin dari panitia via telepon bahwa diperbolehkan melakukan pendakian via jalur Ai Ange. Namun nanti ketika turun ke bawah, baru mereka akan melakukan pendaftaran Simaksi
sebagaimana pendaki pada umumnya. Berangkatlah mereka berdelapan. Posisi perjalanan ketika itu, leader adalah Rafa. Jadi Rafa ini berada di paling depan. Sweeper itu adalah Isa, sebagai satu-satunya orang yang sebelumnya pernah melakukan pendakian. Nah, mulailah mereka melakukan pendakian. Seperti mana biasanya jalur-jalur pendakian ke gunung pasti melewati ladang-ladang penduduk terlebih dahulu. Nah, 15 menit berjalan, tiba-tiba Aka itu terduduk di jalur pendakian dan sempat mengeluhkan kakinya kram, sakit yang tidak bisa ditahan sama sekali, dan dia melenguh, oh. Jadi memang Aka ini tergolong usianya sudah 48 tahun dan bukan orang yang rutin berolahraga. Otomatis ketika melakukan perjalanan cepat dengan rute semacam ini, tentu pasti akan ada keluhan-keluhan sakit di kaki dan sebagainya. Informasi yang didapat, jalur Ayangge itu estimasi perjalanannya bisa 5-6 jam hingga ke Cadas dari Gunung Merapi, belum ke puncak. 15 menit Aka duduk merenguh sakit, kemudian mereka berunding kembali. Akhirnya bersepakatlah bahwa beban atau tas yang sedang disandang oleh Aka ini akan diambil alih oleh Anto. Anto mengambil tas, kemudian kembali melakukan perjalanan. Posisi mengalami perubahan, dan tanpa diduga karena kejadian tadi, rombongan ini terpisah menjadi 2 kelompok. Kelompok depan itu ada Rafa, ada Anto, kemudian ada Wahyu dan ada Aman. Sementara di kelompok belakang ada Aka, ada Noto, selanjutnya ada Firda dan ada Isa. Nah, 8 orang terpisah menjadi 2, 4, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, setelah 1 jam perjalanan, setelah melewati rerumputan yang cukup rimbun, kemudian pohon-pohon bambu yang rindang, rombongan yang terpisah 2 ini akhirnya beristirahat, terutama di rombongan belakang di mana Isa, Firda, Aka, dan Noto di sana. Ketika sedang melakukan istirahat, atau dalam bahasa pendakian itu sebat lah katakan, ada sebuah fenomena yang membuat bergetar hati mereka berempat. Saat itu cuaca sedang cerah-cerahnya, tidak ada angin sama sekali, pepohonan juga masih normal bergoyang seperti biasa. Tapi ketika mereka sedang asik-asiknya sebat sambil menghirup madu ketika itu, tiba-tiba ada suara yang datang berturut-turut hingga beberapa kali dalam rentang 5-10 menit. Jadi ketika sedang sebat ini tiba-tiba ada suara buuuuh. Nah, mereka terkejut, seolah-olah akan ada badai, tapi cuaca sedang terang benderang dan pepohonan juga tidak bergoyang sama sekali. 2 menit berselang datang lagi suara buuuuh. 3 menit, 4 menit, 5 menit datang lagi buuuuh. Nah, suara ini sempat menggetarkan hati mereka berempat. Firda ketika itu secara spontan bertanya, "Itu suara apa?" Kemudian dijawab oleh teman-teman, "Sudah, biarkan." Setelah kejadian suara yang berkali-kali tersebut, kemudian mereka berinisiatif kembali untuk segera mungkin melanjutkan perjalanan. Nah, tibalah mereka di pos 1, kemudian bersama-sama makan siang. Pada saat makan siang ini, rombongan ini sudah berkumpul kembali 8 orang. Selesai makan siang, singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Tanpa terasa mereka sudah melakukan pendakian itu sekitar 3 jam perjalanan. Rombongan ini kembali terpisah. Rombongan di depan tadi sudah tidak terlihat lagi punggung mereka. Sementara di belakang masih posisi yang sama, Isa, Firda, Aka, dan Noto. Nah, di momen 3 jam perjalanan tersebut, ada satu fenomena lain yang tidak bisa mereka lupakan sama sekali. Nah, ketika itu posisi Isa paling belakang, jalur pendakiannya cukup curam. Isa melihat bahwa Wahyu yang di depan itu sedang merangkak-rangkak naik ke atas dengan muka yang pucat. Isa kemudian segera berbicara kepada Firda dan mengatakan, "Coba lihat Wahyu. Bilang saja kalau memang capek istirahat." Nah, Firda kemudian menyampaikan dengan suara lantang dan menjerit, "Wahyu, kalau memang sudah waktunya istirahat ya istirahat, jangan dipaksakan." Wahyu yang ketika itu mendengar sautan Firda
sambil merangkak itu hanya menoleh tanpa ada reaksi dan jawaban apapun. Nah, mereka yang berada di rombongan belakang kemudian terkejut dengan sikap Wahyu tersebut. Akhirnya Isa dan Firda yang ketika itu di belakang bergegas untuk mengejar Wahyu di depan. Dan ternyata betul, sekira 2 meter atau 3 meter mendekati Wahyu, Wahyu tiba-tiba tumbang, terlentang di jalur pendakian. Nah, pada saat posisi tumbang ini, teman-teman yang lain secara sigap mendudukkan Wahyu. Nah, ketika posisi duduk tersebut, Wahyu secara otomatis menangis. Mereka semua terkejut. Wahyu yang biasanya ceria, yang biasanya selalu menghibur teman-teman dengan unek-uneknya yang sangat lucu, tapi tiba-tiba menangis sejadi-jadinya tanpa bisa diajak bicara sekalipun. Mereka semua bingung. Namun dalam tangisan tersebut, Wahyu sempat berbicara bahwa ada seseorang yang sedang melambaikan tangan kepadanya. Hingga beberapa waktu, 15-20 menit keadaan ini terus terjadi. Mereka berusaha semaksimal mungkin memberikan minyak kayu putih, menciumi hidung Wahyu, memberikan berbagai macam vitamin, jahe, madu, agar Wahyu kembali sadar dan bersemangat. Namun pada satu momentum, Wahyu kemudian menghentikan tangisannya, kemudian duduk diam, menatap ke depan tanpa berbicara sama sekali. Pada saat itu, kawan-kawan semuanya sudah paham bahwa ada sesuatu yang mungkin sedang mengganggu Wahyu. Nah, menyikapi keadaan yang seperti ini, Isa kemudian berinisiatif mendekati Wahyu, kemudian menutup persis duduk di depan Wahyu dan menutup pandangan Wahyu tersebut. Isa kemudian berbalik badan. Nah, jika Wahyu duduknya di sini, maka Isa duduk di sini sambil menghadap ke arah kanan, persis kemana mata Wahyu melihat. Isa kemudian ketika itu terkejut dan mengucapkan Astaghfirullahalazim. Ternyata Isa melihat sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia duga sebelumnya, bahwa ada sesosok makhluk kecil hitam tegak persis di bawah sebuah pohon besar, dan makhluk ini sedang menatap Wahyu dengan sangat tajam. Isa kemudian membacakan doa-doa, melafalkan doa-doa, kemudian mengajak semua teman-temannya juga ikut untuk melafalkan doa-doa. Selang beberapa waktu makhluk tersebut kemudian hilang, dan tanpa diduga ketika makhluk ini telah hilang dan pergi, Wahyu secara otomatis tersadar, kemudian bertanya, "Loh, kenapa kita istirahat di sini? Ayo kita lanjutkan pendakian." Pada saat itu tidak ada satu orang pun yang bercerita tentang apa yang sedang terjadi. Mereka hanya mengikuti Wahyu, dan dalam hati mereka, kita harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Hingga singkat cerita, tibalah mereka di shelter 2 sekira pukul 6 sore atau mendekati maghrib ketika itu. Nah, pada saat itu kondisi mereka sudah sangat kelelahan, kemudian cuaca juga sudah tidak mendukung, sepertinya akan turun hujan, maka mereka berdelapan bersepakat akan membangun tenda di shelter 2 tersebut. Di mana gambaran shelter 2 ini lebih kurang 2 jam lagi akan mencapai posisi puncak Merpati di Gunung Merapi. Nah, menginaplah mereka di shelter 2, mendirikan tenda seperti biasa, kemudian makan. Setelah makan, mereka semua bersiap-siap untuk beristirahat. Mereka beristirahat dengan tenang ketika itu. Memang pada satu momentum ada masalah-masalah seperti Firda yang kedinginan hingga pagi hari, padahal dia sudah dipasangkan baju sebanyak 6 lapis, kemudian diberikan emergency blanket, kemudian masuk ke dalam sleeping bag tapi masih kedinginan. Kemudian ada Rafa yang juga sakit kram kaki, termasuk juga Aman dan juga Aka ketika itu, dan mereka terpekik-pekik seolah-olah tidak dapat lagi menahan rasa sakit yang demikian kuat.
Namun di luar dari itu semua, mereka dapat beristirahat dengan tenang tanpa ada gangguan apapun pada malam itu. Hingga pagi harinya sekira pukul 5:30 mereka bangun, kemudian bersiap-siap untuk melakukan summit attack. Sampai di puncak, kemudian turun lagi di shelter 2, itu tidak terjadi masalah sama sekali. Mereka tiba di shelter 2 sekira pukul 3 sore. Nah, di pukul 3 sore ini mereka kemudian bersiap-siap untuk mengemas berbagai peralatan, mulai dari tenda, barang-barang, tas, carrier, dan segala macam, agar segera kembali ke bawah di base camp. Tidak lupa juga untuk makan ketika itu. Pendakian turun kembali dilakukan. Ini di hari kedua. Nah, mereka menargetkan bahwa sebelum maghrib mereka harus sampai di base. Namun rencana hanyalah sebatas rencana. Disinilah momen-momen mistis tersebut kemudian banyak bermunculan. Mulai dari Aka yang memang usianya hampir kepala 5 mengalami kram kaki yang hebat. Jadi ketika masa pendakian turun itu, Aka ini gemetar sekali kakinya, bergoyang hebat luar biasa dan berdenyut di seluruh persendian kaki dari tumit hingga ke pangkal paha. Jadi setiap melangkahkan kaki, setapak demi setapak, itu selalu ada keluhan demi keluhan yang diungkapkan atau dilontarkan oleh Aka. Aduh, berjalan sedikit, aduh, berjalan sedikit, aduh. Kondisi ini terus berlanjut, tentu menyebabkan trek turun mereka menjadi akan semakin lama dari waktu yang sudah ditentukan. Padahal ketika mereka turun itu sekira pukul 3:30 sore, mereka menargetkan jam 6 atau sebelum maghrib atau sebelum ketemu malam mereka sudah sampai di base camp Ai Ange di bawah. Semakin lama kondisi Aka ini semakin parah. Bahkan teman-temannya yang lain sudah sempat berpikiran bahwa, waduh, Aka ini harus kita tandu segera. Tidak mungkin dia akan sampai di ujung base camp Ai Ange tepat pada waktunya jika berjalan saja seperti ini. Ternyata betul apa yang diduga oleh teman-teman. Hingga pukul 6 sore ketika itu, hampir mendekati maghrib dan cuaca sudah mulai gelap disertai kabut yang sudah semakin turun pekat, kabut hitam. Mereka memutuskan untuk beristirahat. Aka yang kondisinya semakin memprihatinkan kemudian dibentangkan flysheet oleh teman-teman dan berbaring di sana. Mereka sudah berjalan hampir 2,5 jam dan masih berada di tengah hutan belantara yang demikian lebat. Setelah waktu maghrib selesai, rombongan ini kemudian bersiap-siap kembali untuk melakukan perjalanan balik. Seperti biasa, di posisi paling belakang itu ada Isa. Di depannya, karena Aka yang sudah semakin lelah, di backup oleh Noto, dan di depan Noto itu ada Firda. Berjalanlah mereka pada maghrib ini. Ketika 15 menit berjalan, di mana kondisi hutan sudah semakin demikian gelap, tidak dapat melihat sama sekali kecuali bantuan cahaya senter, Isa tiba-tiba secara iseng menyenter bagian lain yang bukan merupakan jalur. Jadi Isa membalikkan badan dan menyenter pepohonan-pepohonan yang sudah mereka lewati. Nah, tepat senter Isa tersebut tertuju pada satu buah pohon besar dan kemudian Isa melihat sebuah sosok di sana. Isa melihat bahwa ada seorang perempuan berbaju putih dengan rambut yang cukup panjang sepinggang sedang duduk menyender di pohon dengan muka yang datar kemudian menatap ke arah mereka. Isa terkejut bukan main. Keputusannya untuk menyenter sekeliling baru ia sesalkan ketika itu. Isa berusaha mempercepat langkah dengan memberikan kode-kode isyarat tertentu kepada teman-temannya di depan. Ayo, kita harus cepat. Ini sudah jam berapa? Kita harus cepat. Jangan sampai semakin larut malam. Berjalanlah mereka terus. Sosok perempuan tadi sudah tidak berani lagi dilihat oleh Isa. Nah, 1 jam berjalan, hampir pukul 8 ketika itu, Isa merasakan sesuatu yang lain. Bulu kuduknya merinding, dan ia merasa seolah-olah ada seseorang yang sedang mengikutinya dari belakang. Sosok ini seolah-olah sangat dekat. Isa berusaha untuk tidak acuh terhadap perasaannya tersebut.
ia meyakini bahwa ia sedang berhalusinasi. Ia hanya fokus ke depan, membimbing Aka yang ketika itu sedang dibopong oleh Noto, berjalan selangkah demi selangkah sebagaimana di awal tadi. Ternyata setelah selang beberapa waktu, Isa tanpa ia sadari membalikkan badannya, melihat ke belakang, kemudian menyadari bahwa di sana ada sesosok makhluk besar berwarna hitam. Bulu kuduk Isa merinding ketika itu. Isa tidak dapat lagi menahan gejolak ketakutan yang sedang ia rasakan. Akhirnya secara spontan ia memekik kepada teman-teman di depannya, menjerit dan mengatakan, "Break! Break! Kita harus break!" Teman-temannya semua kaget. "Kenapa kita harus berhenti sekarang?" "Pokoknya break," kata Isa. Nah, ternyata tindakan istirahat ini hanyalah siasat Isa agar mereka berkumpul kembali dan ia bisa menenangkan pikirannya ketika itu. Pada saat berhenti ini, mereka minum segala macam. Isa tetap melihat sosok tersebut persis berdiri di belakang teman-temannya yang sedang duduk berkelompok. Keadaan ini terus berlanjut hingga kemudian teman-temannya memutuskan untuk kembali melakukan perjalanan balik kepada base camp Ai Ange. Berjalanlah mereka kembali. Namun yang terjadi kemudian sungguh di luar dugaan. Suasana alam yang seharusnya pada malam hari itu terdengar suara binatang, minimal jangkrik, seolah-olah tidak terdengar suara apapun sama sekali. Dan Isa menyadari situasi tersebut. Ketika suara hutan sudah tenang dan tidak ada menimbulkan apapun, tiba-tiba ada suara besar. Buh! Semuanya kaget, termasuk juga Isa. Dan mereka paham pada saat itu ada sesuatu yang tidak sedang baik-baik saja. Mereka semakin mempercepat langkah, semakin mensupport Aka walaupun sakit. "Ayo Aka, jangan menyerah, harus cepat, kita harus cepat sampai di base camp Ai Ange." Kembali lagi suara itu muncul. Buh! Nah, selang beberapa waktu suara ini hilang. Hutan kembali senyap. Namun yang terjadi selanjutnya adalah muncul kicauan suara yang entah dari mana. Berbagai macam binatang, suara hewan-hewan hutan itu tiba-tiba muncul dan bergemuruh sekali di atas kepala mereka. Riuh sekali ketika itu. Dan pada detik ini Isa sudah tidak sanggup lagi menahan bulu kuduknya yang sudah semakin cepat merinding. Akhirnya ia berdiri diam tegak, memberanikan diri, membiarkan rombongan lain tetap berjalan sementara ia hanya terpaku diam tanpa bisa melakukan apapun. Sembari di dalam hati ia berdoa, membaca ayat-ayat yang selama ini ia ketahui. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, segala macam yang ia hafal, ia bacakan di situ. Sambil di dalam hati ia bersolawat dan mengikrarkan niat bahwa ia dan teman-temannya tidak ada maksud apapun ketika akan melakukan pendakian di Gunung Merapi. Dan hanya kepada Allah lah perlindungan itu akan diminta. Nah, ketika perasaannya sudah hampir tenang, Isa tetap menyadari bahwa sosok hitam tadi tetap ada di sekeliling dia. Ia kemudian melanjutkan perjalanan berusaha mengejar teman-temannya yang di depan. Ternyata di depan Rafa di posisi leader mengeluhkan sesuatu. Bahwa ketika sedang berjalan di depan, ia melihat ada 3 pepohonan besar. Di mana yang kiri kanan pohon ini itu gerakan daun-daunnya stabil. Sementara yang di tengah bergoncang hebat. Rafa yang melihat itu kemudian terkejut dan kembali sama melakukan hal persis seperti Isa, berdoa, membaca ayat apapun yang ia ketahui. Bahkan pada satu momentum Rafa bercerita ketika itu, ia seolah-olah ditipu pandangannya bahwa ia sudah melihat penampakan-penampakan rumah-rumah penduduk, bahkan base camp Ai Ange. Kemudian ia menjerit kepada teman-temannya yang lain, "Itu base campnya sudah terlihat. Kita sudah semakin dekat." Tapi setelah
Sesaat setelah ia mengatakan itu, ia membalikkan muka dan melihat ke depan lagi. Yang dilihat masih hutan belantara yang lebat. Nah, kejadian demi kejadian ini terus berlangsung. Mulai dari maghrib tersebut hingga mereka hampir sampai di base camp Ai Ange atau keluar dari pintu rimba hutan Gunung Marapi. Nah, singkat cerita, ketika mereka keluar dari pintu rimba tersebut, Isa baru menyadari bahwa sosok hitam yang dari tadi mengawali perjalanan mereka dan mengikuti mereka itu sudah tidak ada sama sekali. Tibalah mereka di base camp, kemudian sebagaimana di awal tadi, ada beberapa panitia yang sudah standby di sana dan menyambut mereka. Panitia-panitia tersebut kemudian memberikan selembaran kertas pendaftaran SIMAKSI dan mereka normal melakukan pendaftaran seperti biasa. Nah, hingga sekira pukul 10 malam ketika mereka sampai, pukul 11 malam setelah melakukan pendaftaran dan sempat ngobrol sebentar dengan pihak base camp, mereka bergegas menuju ke parkiran, ke kendaraan mereka untuk pulang. Di perjalanan pulang ini, kembali Aka berulah. Mereka seolah-olah sekarang yakin bahwa semua gangguan-gangguan mistis tersebut sudah berakhir. Tapi Aka tiba-tiba melamun. Dengan mata yang besar, kemudian berujar kepada teman-temannya yang lain, "Kalian jangan takut, dia itu orang baik, dia hanya mengikuti kita sebentar, dia hanya ingin kenal dengan kita, dia ingin ikut bersama kita, kalian jangan takut." Spontan 7 temannya yang lain termasuk Isa kaget. Kok bisa-bisanya Aka tiba-tiba berbicara seperti itu? Sepanjang jalan menuju kendaraan tersebut, Aka selalu bicara hal-hal semacam ini. Nah, itu dia. Padahal teman-temannya yang lain tidak melihat apa yang dilihat oleh Aka. Mereka sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sembari berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa gangguan-gangguan ini segera berakhir. Spontan pula selang beberapa saat, Aka ini seolah-olah kembali tersadar dan meminta minum kepada sahabat-sahabatnya. "Haus, tolong kasih minum." Diberikanlah minuman tersebut. Setelah minum, Aka seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan seolah-olah lupa dengan apa yang sedang ia katakan sebelumnya. Nah teman-teman, hingga kemudian 8 orang yang merupakan teman sekantor ini sampai di kendaraan, kemudian mereka masuk kendaraan dan melanjutkan perjalanan pulang. Sudah tidak terjadi lagi gangguan-gangguan sebagaimana yang tadi kita ceritakan bersama. Nah, demikian kiranya sepenggal kisah perjalanan dari Isa dan kawan-kawan yang merupakan pendakian pertama mereka di Gunung Marapi, melewati Ai Ange yang merupakan jalur yang sangat padat dan belum banyak ditempuh oleh para pendaki, khususnya orang-orang awam bahkan pemula di dunia pendakian. Terima kasih. Sebelum menutup, kami ingin menyampaikan bahwa teman-teman yang punya kisah-kisah mistis, kisah-kisah horor yang sekiranya ingin diangkat dan diceritakan bersama kami di sini atau juga menjadi narasumber kami nantinya, maka dapat menghubungi kami di email lintangterang.vd@gmail.com. Kembali lagi terima kasih. Ingatlah bahwa keberadaan makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk gaib itu sesungguhnya ada dan telah dijelaskan secara rinci di kitab-kitab Al-Quran maupun Sunnah. Kita hanya harus mempercayai, kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus meminta pertolongan, bahkan menyembah Ia yang sesungguhnya tidak pantas untuk disembah. Jika yang benar itu datangnya dari Allah, jika salah itu kesalahan kami pribadi, maka mohon dimaafkan. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.